Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di Al-Hijrah Private Course. Nah, yang pastinya di channel kesayangan kita yaitu SMW Channel. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan yang pasti harus tetap semangat. Nah, untuk video kita ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang asesmen kompetensi minimum. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ya, tentang numerasi level 3. Ya. Kompetensi yang diukur adalah menyatakan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma dan persentase dalam bentuk pecahan atau sebaliknya. Nah, di sini anak-anak kalian akan diberikan soal ya, untuk mengukur kemampuan kalian dalam kompetensi atau kemampuan kalian di dalam bilangan desimal, persentase, dan pecahan. Nah, oke. Bagaimana bentuk-bentuk soalnya? Mari kita lanjut video ini dengan melihat soal-soal di numerasi level 3. Tetapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Al-Hijrah Private Course di channel kesayangan kita ini. Oke, perhatikan soal berikut. Nah, di sini anak-anakku sekalian, luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 60 meter bujur sangkar. 1/6 atau 1/6 bagian digunakan untuk kolam. 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Sisa taman ditutup dengan koral. Berarti ada 3 bagian. Ya. Yang pertama untuk kolam, yang kedua untuk rumput, dan sisanya untuk koral. Nah, tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Nah, yang pertama pernyataannya adalah luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter bujur sangkar. Ini bisa benar atau salah. Nah, pernyataan yang kedua, luas taman yang ditutupi batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Nah, sebelum kita lanjut, ya, kita perhatikan. Di sini berarti ya luas taman yang ditutupi dengan batu koral. Nah, sementara kita perhatikan luas yang ditutupi dengan batu koral itu adalah sisa, ya, sisa taman. Nah, berarti dari sini kita harus mencari dulu, ya, atau kita garis bawahi dulu hal-hal pentingnya, ya. Yang pertama itu luas taman, itu adalah 60 meter bujur sangkar. Nah, dari 60 meter bujur sangkar ini, 1/6 itu digunakan untuk kolam. Dan 3/4 itu adalah untuk rumput dan tanaman lain. Nah, untuk mengetahui sisa taman yang ditutup dengan koral, berarti kita harus mencari luas kolam yang untuk bagian untuk kolam dan luas bagian untuk rumput. Nah, kita perhatikan. Kita lihat yang pertama adalah luas untuk kolam. Luas untuk kolam, ya ini sudah kita garis bawahi, adalah 1/6. Berarti 1/6 dari 60 meter bujur sangkar. Berarti kita perhatikan 1/6 dikali 60 ya, dari ini luas keseluruhan sama dengan ya di sini sama dengan 1 kali 60 per 6 ya. Berarti ini 60 per 6
hasil dari 1 kali 60 ya, pernya per 6, berarti 60 per 6 ini sama artinya dengan 60 bagi 6. Maka hasilnya adalah 10 meter bujur sangkar. Ini adalah luas kolam. Nah, kita lihat bagian untuk luas rumput. Ya, luas untuk rumput. Di sini sudah kita garis bawahi, yaitu 3/4 dari 60 meter bujur sangkar. Berarti 3/4 dikali ya 60, masih tetap 60 karena luasnya itu keseluruhannya adalah 60. Berarti 3 kali 60 per 4. 3 kali 60 itu sama dengan 180 per 4. Berarti 180 bagi 4 itu adalah 45 meter bujur sangkar. Nah, sekarang untuk mencari pernyataan pertama ini, luas taman yang ditutupi dengan batu koral. Sementara sudah kita garis bawahi di sini, yang ditutup dengan koral itu adalah sisa, ya, sisa luas taman. Berarti luas yang ditutup dengan koral itu sama dengan ya luas taman keseluruhan dikurang ya luas untuk kolam dan dikurang luas untuk rumput. Ini dia. Nah, bisa kamu perhatikan ya. Nah, kita masukkan ya. Luas taman itu ini 60 ya. Luas kolam 10 meter dikurang 10 dikurang luas rumput 45 meter bujur sangkar. Nah, ya 45 meter bujur sangkar. Berarti 60 dikurang 10 dikurang 45. Hasilnya adalah 5 meter bujur sangkar. Berarti luas yang ditutup koral itu hanya 5 meter bujur sangkar. Nah, kita lihat pernyataannya. Luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter bujur sangkar. Berarti ini benar. Ya, kita klik di benar. Nah, kita lihat pernyataan kedua. Luas taman yang ditutup batu koral lebih luas dibanding dengan luas taman yang diberi rumput. Nah, kita lihat. Yang ditutup baru batu koral itu 5 meter bujur sangkar, sementara yang diberi rumput itu 45 meter bujur sangkar. Berarti ini adalah pernyataannya salah. Seharusnya lebih luas ya, lebih luas yang lahan untuk rumput dibandingkan yang ditutup dengan batu koral. Berarti ini salah. Oke. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nah, lihat anak-anak sekalian, luas taman di halaman belakang sebuah rumah, ya, kita garis bawahi aja yang penting-pentingnya, ya. Luas taman, ya, di halaman belakang sebuah rumah adalah 58 meter. Ini. Kemudian bagian taman yang digunakan untuk, kita ulangi, 3/8, ini dia. Bagian taman digunakan untuk kolam. 1/3 bagian ya untuk rumput. Nah, ini dia. Jadi sisa taman ditutup dengan koral. Nah, yang dipertanyakan di sini adalah luas taman yang digunakan untuk kolam. Kita lihat, untuk kolam itu adalah 3/8 bagian. Ini dia. 3/8 bagian dari 58 meter bujur sangkar. Berarti kita lihat luas kolam itu kita masukkan 3/8 dikali luas seluruh taman ya, berarti 58. Nah, 3 kali 58/8 hasilnya adalah 174/8. 174 ini diperoleh dari 3 kali 58 baru pernya per 8. Nah, 174/8 itu sama artinya dengan 174 dibagi 8. Maka hasilnya adalah 21,75 meter bujur sangkar. Oke, jawabannya ada di C. Oke, kita lanjut.
Nah, lihat. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini gambarnya ya. Pada label kemasan minuman di samping, ini berarti gambar ini adalah label kemasan minuman. Dalam 100 ml terdiri dari titik-titik ya atau kotak, ini harus kita isi nanti mililiter sari buah apel. Nah, kita cari di sini yang berhubungan dengan sari buah apel. Kita lihat di sini informasi nilai gizi, ini ada takaran saji, jumlah sajian ya, jumlah persajian, energi total. Ini ada lemak, ini kandungannya ya. Nah, sampai ke bawah sampai persen angka kecukupan gizi ya. Nah, dia ternyata ada di komposisi. Jadi kalian harus baca ini mulai dari atas supaya tahu di mana posisi ya, posisi posisi di mana sari buah apel itu ya, yang menyatakan sari buah apel. Nah, ini dia. Di sini ada sari buah apel 36%. Ya, ini dia. Kita lihat. Nah, ini sari buah apel 36%. Berarti pertanyaannya dalam 100 ml terdiri dari berapa mililiter sari buah apel? Berarti 36% ini ya. 36% kita cari. Berarti 3 sari buah apel itu 36%, berarti 36 per 100 dikali 100 karena dalam 100 ml ya. Nah, seperti ini. Nah, 36 per 100 kali 100, ini 100 dengan 100 habis ya, kita bagikan 100 dengan 100 sehingga hasilnya adalah 36 ml. Nah, di sini langsung kita tuliskan 36. Oke, anak-anakku sekalian, itu dia tadi soal-soal yang berhubungan dengan numerasi di level 3 ya, di mana kompetensinya adalah menyatakan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma dan persentase dalam bentuk pecahan atau sebaliknya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri video ini jangan lupa, kembali Bapak ingatkan, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan jangan lupa, silahkan kalau ada yang kurang jelas, kamu bisa bertanya di kolom komentar. Dan untuk video-video request atau yang kamu inginkan, kamu juga bisa mengisinya di kolom komentar. Itu saja pada video kali ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.